Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amal ba'du. Sahabat CK3 dimanapun Anda berada ya, mudah-mudahan Anda dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat CK3 yang menonton video ini yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah cabut penyakitnya dan diberikan kesembuhan untuk Anda supaya Anda lebih giat beribadah. Dan semoga saja ya sahabat-sahabat CK3 dengan wabah yang sekarang marak di negeri kita, mudah-mudahan yang namanya virus corona dilenyapkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika yang muslim, untuk sahabat CK3 jangan lupa untuk berbanyak-banyak membaca sholawat. Di sini Al-Fakir ya akan menjelaskan tentang tenaga dalam yang dipelajari oleh Al-Fakir ya. Itu mudah-mudahan sahabat CK3 bisa mengetahui sedikitnya tentang tenaga dalam. Nah, yang pertama ya. Yang pertama, tenaga dalam itu tidak berkait dengan keadaan ras, suku, agama, jenis kelamin, dan kuat lemah fisiknya manusia gitu ya. Tenaga dalam berkaitan dengan kemauan, pikiran, terus dengan hati nurani, dan keadaan psikologis serta spiritual ya manusia bersangkutan, baik terhadap diri sendiri maupun kepada Tuhannya atau Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tenaga dalam juga dapat dipelajari dengan latihan khusus ya, berdasarkan kemauan dirinya sendiri dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap apapun kita mempelajari, kalau tidak izin dari Allah, itu tidak akan terjadi. Yang kedua, tenaga dalam adalah sumber kekuatan ya, sumber kekuatan yang digerakkan dengan berdasarkan pikiran manusia, konsentrasi, dan visualisasi ya, dengan kerjasama bersama alam dan restu dari Allah sang pencipta alam ya, tentunya itu yang paling nomor satu ya. Nah, tenaga dalam juga bekerja berdasarkan sistem perintah instrumen organ dari saraf manusia juga ya tentunya, dan ia tidak bisa menolak dengan perintah apapun yang datang dari sistem saraf, otak, dan hati serta kesadaran manusianya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, tenaga dalam jika tidak digunakan adalah tenaga dalam biasa. Namun jika dipersonalisasikan, tenaga dalam mempunyai kekuatan berlipat ganda ya, yang sangat dahsyat tentunya ya, yang sulit yang diukur dengan nalar ya gitu ya. Dengan akal sehat ya, sebagai contoh gini ya, besi baja bisa putus, terus tubuh bisa ringan diangkat dengan beberapa orang dengan tunjuk atau koran, itu bisa ringan ya, itu contohnya. Terus dengan penyembuhan kilat dengan prana ya, dengan jebakan dengan tenaga dalam ditransferkan kepada orang yang sakit ya. Contohnya tangan kita nih, kita sudah full ada tenaga dalam dan dilatih tenaga dalam, kita tempelkan kepada orang yang telapak tangan kita ditempelkan kepada orang yang sakit itu. Nah, itu prana ya. Dengan bisa deteksi harta karun atau benda-benda pusaka lainnya ya, dengan tenaga dalam, energi tenaga dalam kita. Nah, bisa juga untuk kebal senjata ya, contoh kalau pedang maupun tahu sejenisnya tidak kebal ya, itu salah satunya bisa dari tenaga dalam atau ilmu-ilmu lainnya ya yang dipelajari oleh mereka masing. Oke. Nah, bisa kebal api juga. Itu adalah salah satu bukti seberapa dahsyatnya kinerja tenaga dalam. Yang keempat,
tenaga dalam dapat diraih berlipat ganda ya oleh siapa saja dengan berbagai metode, antara lain ya itu ada yang melalui tirakat puasa atau latihan olahan pernapasan, terus menerima transfer energi dari goib atau dari manusia dan sebagainya ya. Yang kelima, nah tenaga dalam juga dapat bekerja dalam kondisi si manusia itu tidak tidur ya, maupun keadaan seluruh saraf beristirahat atau tidur. Yang keenam, seluruh orang yang dikenal sakti ya, orang yang dikenal sakti menggunakan tenaga dalam sebagai sumber kesaktiannya. Rata-rata itu ya yang diolah tenaga dalam dulu. Yang ketujuh, seluruh tenaga dalam adalah putih ya, semuanya putih, suci dan murni ya. Bila tenaga dalam itu, ini yang paling penting ya, yang paling penting poin nomor 7, seluruh tenaga dalam itu adalah putih, suci dan murni ya. Bila tenaga dalam ternyata digunakan untuk maksud ya jahat dan kejam, hal itu karena si pelaku saja yang mempunyai pikiran hati diposisikan jahat dan kejam. Jadi jika tenaga dalam digunakan oleh kejahatan, maka tidak suci ya. Kalau misalkan dipakai itu pengobatan, menolong orang lain, ya itu tenaga suci. Nah, tenaga dalam yang paling mudah diperoleh agar berlipat ganda hanya melalui satu cara ya, yaitu dengan caranya penghayatan ya. Kita banyaklah cara dengan penghayatan. Kita bisa dengan olahan napas, dengan olahan zikir dan sebagainya ya. Nah, yang kesembilan ya, dalam tubuh manusia itu terdapat beberapa pusat energi tenaga dalam ya, yang disebut cakra. Ini cakar ya, cakra. Beberapa cakra tersebut adalah cakra mahkota, cakra dahi, cakra anjana, terus cakra tenggorokan, ada lagi cakra jantung, cakra 5, cakra solar plexus, cakra pusar, cakra sek, cakra kundalini, dan beberapa cakra mayor dan minor ya. Dalam cakra ini tenaga dalam bersemayam ya, diamnya di situ, berputar keseimbangannya dan mengendalikan serta mengaruhi sistem peredaran darah ya, sistem peredaran darah susunan saraf manusia ya. Susunan saraf manusia hanya beberapa orang yang berilmu batin tinggi saja yang mampu melihat cakra-cakra tersebut itu ya. Yang ke-10, tenaga dalam dapat digali dengan munculnya dalam suatu tubuh atau batin jika si pemilik tenaga dalam mempunyai tekad yang sebagai berikut. Yang pertama, pikiran nurani, keyakinan, kemauan, kepercayaan kepada diri, alam dan Allah Subhanahu wa taala, dan kerendahan hati dan sifat lainnya yang baik-baik ya. Itu yang ke-10. Yang ke-11, tenaga dalam bisa dibangkitkan baik oleh orang yang tidak cacat maupun orang yang buta. Misalnya dia diarahkan menggali tenaga dalam untuk keperluan melihat melalui mata hati ya. Mata hati bukan mata fisik ya, mata hati ini ya, bukan fisik ya, gitu. Nah,
Yang ke-12 itu orang yang merasa tidak bertuhan, itu pun bisa ya, bisa menggali tenaga dalam, karena Tuhan maha memberi dan maha memaklumi ya. Itu Allah maha memberi dan maha memaklumi. Allah akan selalu mengasihi dan menyayangi makhluknya. Adapun makhluknya kemudian ingkar dan durhaka, itu sudah urusan lain ya, urusan lain itu. Karena seluruh perilaku makhluk Allah seluruh akan dihitung nanti setelah hari kebangkitan ya. Sahabat jagat ketiga, itulah pengertian tentang tenaga dalam yang Al-Fakir pelajari ya, mohon maaf bila ada kesalahan, itu mungkin kekurangan dari Al-Fakir dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya untuk para guru-guru yang menonton video ini jika ada kesalahan dari Al-Fakir ya. Cukup sekian Al-Fakir untuk sahabat jagat 43, dan jangan lupa subscribe, like, and comment, and share sebanyak mungkin video ini ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan yang lainnya ya. Dan jangan lupa juga bersolawat sallallahu ala Muhammad. Sekian Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.